Jadi untuk total score series kali ini gue kasih nilai 7,1/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. Oke, jadi mungkin memang gue udah agak jarang banget gitu ya nonton series, karena memang gue lagi lebih sering untuk nonton film gitu untuk akhir-akhir ini. Dan memang gue untuk ngabisin series ini aja sebenarnya membutuhkan waktu kurang lebih ya 2-3 minggu. Dan memang ini banyak banget yang nge-request series ini, tapi dari awal gue masukin ini ke watchlist gue, sebenarnya gue tuh nggak terlalu minat banget gitu untuk nonton series ini. Karena memang pada dasarnya gue sendiri nggak terlalu big fan banget sama series Thailand kali ya. Gue lebih suka nonton film Thailand gitu loh dibandingkan series Thailand. Makanya kalau kalian lihat nih, banyak banget koleksi-koleksi film-film Thailand gue dibandingkan series Thailandnya. Jadi untuk di video review series kali ini akan agak beda, karena gue akan menilai berdasarkan per episodenya. Karena series ini tuh mirip banget kayak Black Mirror, soalnya per episodenya itu beda-beda cerita dan beda-beda director juga gitu loh. Tapi memang yang menjadi benang merahnya itu adalah tentang Girl From Nowhere-nya itu, tentang karakter cewek bernama Nano. Jadi maksud gue nih, kalau misalkan kalian tiba-tiba mau loncat dari episode 5 dulu, terus loncat ke 10, loncat ke 2, terus loncat ke 7, ya silahkan aja gitu loh. Bahkan kalau misalkan kalian pengen nonton episode-episode yang gue rekomendasiin aja, ya silahkan aja, nggak jadi masalah banget gitu. Dan untuk di video kali ini akan mengandung banyak spoiler, karena di ending video ini juga gue akan menjelaskan tentang maksud atau makna dari karakter Girl From Nowhere-nya ini apa. Masuk ke episode 1, The Ugly Truth, gue kasih nilai 7. Oke, sebelum gue ngomong panjang lebar, gue sebenarnya nggak pernah nyari tahu ini trailernya kayak apa, ini synopsisnya kayak apa gitu loh. Jadi memang dari awal pun gue nggak pernah tahu kalau ini ceritanya keputus-putus sebenarnya. Jadi yang pasti memang tiap episode itu semuanya tuh premisnya sama, tentang cewek bernama Nano yang dimana dia baru pindah ke sebuah sekolah, yang dimana dia mengungkapkan sebuah rahasia di sekolah tersebut gitu loh. Poinnya sih sebenarnya itu aja premisnya gitu kan, tiap episodenya. Cuma tiap episode punya cerita dan perkembangannya masing-masing. Nah, jadi intinya poin dari episode 1 ini adalah tentang guru yang cabul gitu ya. Ya maksud gue, hal-hal tersebut kan juga banyak banget gitu loh, kejadian-kejadian guru-guru yang nggak bener gitu kan sebenarnya, entah di Indonesia, entah di Thailand juga, entah dimanapun itu. Dan pasti dari awal juga gitu ya, karakter Nano ini tuh benar-benar dibikin misterius banget. Aktingnya juga unik menurut gue, apalagi ketika dia ketawa-tawa kayak kuntilanak gitu kan. Dan memang ya menurut gue episode 1 ini terasa ya gitu aja sih, sesuai nilainya gitu kan, 7, karena ya tentang guru cabul, terus dibalas dendam lagi sama si Nano-nya gitu, terutama soal anak dari si guru cabulnya ini juga gitu, terus tiba-tiba jadi karma deh endingnya gitu kan. Walaupun sebenarnya adegan terakhir di mana si anaknya gurunya itu ketabrak mobil gitu kan, ketabrak sama dia sendiri kalau nggak salah deh. Gue agak-agak lupa soalnya nonton episode 1 ini udah lama banget. Itu sebenarnya agak lebay juga sih pas dia ketabrak si anaknya itu, terus darah-darah udah berceceran banget, padahal kayak ketabraknya cuma gitu doang kelihatannya gitu kan. Jadi disitu agak lebay aja sih untuk soal makeupnya. Kita lanjut ke episode 2, judulnya Apologize. Gue kasih nilai 5. Mungkin ini menjadi salah satu episode yang membuat gue berhenti untuk nonton series ini gitu ya, karena gue ngerasa ini terasa monoton aja, terutama di ending episode 2 ini juga kayak sama aja kayak episode pertama gitu loh. Terus juga agak aneh juga gitu, terutama ketika adegan klimaksnya di mana si Nano tiba-tiba jadi berlipat ganda gitu kan, jadi kayak di cloning gitu, jadi 4 biji. Soalnya entah kenapa menurut gue poin konflik dari episode 1 dan episode 2 ini tuh mirip-mirip ya, tentang yang pertama guru cabul, tentang seks, yang kedua juga tentang pemerkosaan, tentang seks juga gitu loh. Jadi sebenarnya hal yang penting untuk dibahas, ngerti banget kok ini menjadi opening, oke, tapi kayak terlalu bersebelahan menurut gue, jadi kayak ya kayak sama aja gitu loh sebenarnya. Harusnya mungkin di tengah-tengah dipisah dulu dengan episode cerita yang agak beda, baru lanjut lagi ke soal Apologize ini. Karena kita masuk ke episode 3, judulnya Trophy, gue kasih nilai 8,5. Mungkin ini akhirnya gue mencoba melanjutkan gitu ya, setelah gue males-malesan stop 2 minggu untuk ngelanjutin series ini, akhirnya gue coba lanjutin lagi ke episode 3, dan gue langsung suka untuk di episode 3 kali ini. Menurut gue dari openingnya aja udah menarik banget. Untuk soal editingnya yang tadi rasionya bentuknya kotak, tiba-tiba jadi melebar gitu kan. Sebenarnya ini kayak beda aja gitu loh dibandingkan dengan episode 1 dan episode 2-nya. Terus di sini gue jadi bingung kenapa ini si Nano seragam jadi merah putih, kok jadi anak SD gitu kan. Oh ternyata gue jadi memahami, oh ini tuh maksudnya si Nano ini pindah-pindah sekolah, dan memang ini cerita di berbagai sekolah gitu kan. Nano itu pindah-pindah sekolah, intinya kayak study tour lah ya istilahnya. Bukan study tour sih sebenarnya, kayak orang tua yang lagi survei sekolah gitu. Dan bahkan ketika di episode 3 ini gue baru sadar kalau ternyata direkturnya itu beda-beda gitu loh. Makanya aja ya jelas banget kalau misalkan style gambarnya, visualnya, sinematografinya, editingnya itu beda-beda juga gitu loh antara episode 1, 2, 3 sampai ke 13. Dan karena di episode 3 ini judulnya kan Trophy, dan temanya adalah tentang karya seni, tentang anak-anak yang jenius. Apalagi di episode 3 kali ini juga menekankan tentang karakter cewek yang dia pura-pura jago melukis, padahal dia sebenarnya nggak bisa ngelukis apa-apa gitu
gitu kan. Dan apalagi di tengah-tengah juga ada editing yang menurut gue tambah menarik. Sebenarnya itu simple, cuma ada tulisan Ctrl+C, Ctrl+V yang sebenarnya itu kayak poin penting banget gitu loh, bisikan setan dari si Nano buat ke si ceweknya itu, gue lupa namanya siapa, yang menurut gue mukanya mirip banget kayak Jisoo Blackpink ya. Cuma yang gue bingung ketika ini nyampe ke adegan klimaks gitu ya, ketika dia disuruh ngelukis di atas panggung ya, walaupun itu udah ketebak gitu kan, dia ngelukain tangan kanannya, dia pernah ngeposting dia ngelukis pakai tangan kiri, itu agak bego juga sih. Ya terus di sini aneh juga nggak sih ketika si juri-jurinya dan bahkan pihak sekolah pun nggak tahu kalau karya-karya lukisan yang dia buat itu adalah karya colongan gitu loh. Dan bahkan memang itu sempet disindir juga kan sama salah satu cewek yang naik ke atas panggung dari sekolah sebelahnya gitu, yang nuduh bahwa ya guru-guru dan juri dari Siam Arts competitionnya itu, ya itu nggak tahu apa-apa gitu loh kalau itu adalah karya colongan. Dan tumben aja nih ya, ending dari episode 3 ini menurut gue kayak happy tapi nggak happy. Karena sebenarnya ya walaupun orang-orang tahu sebenarnya dia kayaknya nggak bisa ngelukis, tapi tetap aja dia dibela sama sekolahnya gitu kan. Jadi maksud gue ending dari episode 3 ini agak berbeda banget gitu loh dengan ending episode 1 dan 2. Kita lanjut ke episode 4, judulnya Haiso. Gue kasih nilai 8,7. Mungkin ini menjadi salah satu episode yang paling gue suka banget di series ini gitu ya, walaupun sebenarnya ya episode yang paling gue suka banget di series ini tidak mencapai nilai 9 juga sih gitu loh, karena masih ada beberapa kekurangan yang bakal gue bahas. Mungkin ketika di awal episode 4 ini gitu ya, sampai ke ending, gue sebenarnya masih mikir-mikir judulnya Haiso tuh maksudnya apa sih? Maksudnya high class dan so-so class gitu, tentang si kaya dan si miskin. Karena kan temanya ya tentang itu gitu loh, tentang karakter anak-anak yang kaya dan anak yang kurang mampu. Dan apalagi di sini menurut gue style sinematografinya dan juga style naskahnya pun berbeda dengan adanya teknik wawancara gitu kan di pertengahan seriesnya ini, di pertengahan episodenya ini, si teman-temannya itu diwawancara tentang karakter Dino tuh gimana gitu. Itu menurut gue beda banget dibandingkan episode 1, 2, dan 3. Dan apalagi ketika di sini menyindir soal donasi untuk sekolah gitu ya, menurut gue ya Thailand dan Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip nggak sih kasus-kasus yang terjadi gitu ya, tentang penyogokan di sekolah ya itu juga terjadi gitu kan di Indonesia. Cuma satu hal nih yang agak aneh gitu kan, ini sekolah sebenarnya luas gede gitu pas lagi area di luarnya, tapi ketika lagi di dalam kelas, kalian perhatiin gak sih itu ada kipas angin? Yang maksud gue kalau ini sekolahan elit, kayak di Indonesia juga sekolahan elit ya pasti pakai AC, nggak mungkin pakai kipas angin lagi gitu loh. Jadi di situ agak aneh aja sih. Dan juga yang bikin menarik di episode 4 adalah momen-momen hayalannya si Dino, dimana dia kayak berhayal ada si Nano, ada juga teman-temannya, tapi lightingnya tuh kayak dipisah dengan lighting warna ungu gitu kan. Cuma yang bikin ini nggak nyangka adalah ketika orang tuanya Dino sendiri yang menjadi pelayannya di rumah pura-puranya si Dino. Karena Dino ini kan ceritanya orang miskin gitu kan, dia pengen jadi orang kaya dan dia nggak pengen ketahuan sama teman-temannya bahwa dia sebenarnya bukan orang kaya gitu. Jadi dia minta pertolongan ke Nano untuk nyewa rumah dan juga nyewa pelayan pura-pura gitu, dan ternyata pelayannya itu sendiri adalah orang tuanya sendiri gitu loh, yang dimana orang tuanya pun juga duitnya ya diambil sama anak. Jadi gimana ya, itu ribet banget sih. Cuma ini jadi menarik gitu loh di episode 4 ini. Dan apalagi nih ketika adegan di meja makan gitu kan, mereka lagi makan-makan, terus di situ ada adegan ngerokok yang sebenarnya ini gue jadi mikir aja sih, dari dulu Thailand itu tuh kalau ada series atau apapun itu yang tayang di TV yang berhubungan dengan anak sekolahan, adegan yang ngerokok itu pasti disensor. Ini kelihatan banget loh adegannya kayak tidak menunjukkan mereka ngisep rokok gitu loh, tapi ngeluarin asap aja yang sebenarnya nggak tahu itu asap apa gitu kan. Dan apalagi ketika ending episode 4 ini menjadi sangat amat tragis gitu kan, ya endingnya tuh happy nggak happy sebenarnya gitu loh. Maksudnya nggak ada yang mati, nggak ada yang meninggal kayak episode 1, 2 gitu, cuma ya endingnya tragis aja sih bagi gue. Lanjut ke episode 5, Social Love. Gue kasih nilai 8. Ini dari judul aja Social Love gitu kan ya, berarti dari katanya love aja sudah menunjukkan bahwa ini bakal ada romansa-romansanya gitu. Dan yang pasti dari segi sinematografi ya, kalau kalian perhatiin warna highlight atau warna putihnya itu bukan benar-benar putih, itu lebih kayak ada cenderung warna ungu atau pink-pinknya, yang maksud gue jadi cocok aja sih dengan temanya di sini. Dan tak kenapa menurut gue ini kameranya tuh yang dipakai benar-benar kamera paling bagus deh dibandingkan semua episode di sini. Ini kayak kualitas bioskop banget loh. Mungkin yang gue kurang suka gitu ya di sini pacarnya si Han, yang dimana pacar aslinya Han gitu, itu tuh kayak ekspresinya terlalu datar, terlalu sabar banget bahkan. Dan bahkan maksud gue kenapa nggak dari awal aja putus gitu kan, kalau misalkan dia cuma jadi istilahnya selingkuhan, padahal mah sebenarnya dia pacar benerannya gitu kan. Dan tak kenapa gue nggak tahu sih apakah di Indonesia juga mengalami hal yang sama kayak di Thailand. Maksud gue tahu sih kalau misalkan di Thailand itu ada couple yang hits, itu bisa jadi beneran hits banget. Gue nggak tahu apakah sekarang era 2020 di Indonesia pun juga kejadiannya sama kayak gini nggak sih, kayak ada couple yang sebenarnya ya udah gitu loh, kayak sampai jadi kayak artis banget gitu kan, padahal mereka siapa?
Cuma yang pasti adegan dimana satu sekolah pada pakai topeng Hano itu creepy banget sih. Dan ketika ini nyampe ke ending, sebenarnya di sini ada plot twist yang sebenarnya gue cukup suka. Walaupun ketika gue pikir-pikir lagi, plot twistnya agak maksa dan agak aneh sedikit. Karena gini, ini istilahnya si Nano ini kan ya dijebak gitu kan. Dia mencoba bunuh diri dia sendiri, seakan kayak dia yang dibunuh sama pacarnya si Han. Gue lupa namanya siapa. Intinya si Nano ini jadi lumpuh dan dipaksa untuk menjadi walinya atau menjaga si Nano ini seumur hidupnya gitu kan, sama fans-fans si Hano itu. Ya maksud gue agak aneh aja ketika si dokter di situ itu tidak menghubungi orang tuanya Nano, karena harusnya logikanya kan ya orang tua dulu dong yang dihubungin. Masa ini pacarnya sih, bukan siapa-siapa juga, bukan suaminya juga gitu loh. Yang ngerti sih gue, maksudnya endingnya adalah supaya tragis lagi gitu kan, seperti episode-episode sebelumnya. Kita lanjut ke episode 6 dan 7, judulnya Wonderwall Part 1 dan Part 2. Gue kasih nilai 8,5. Mungkin karena cerita Wonderwall ini agak kepanjangan gitu kan, jadi mereka mencoba memisahkan itu antara part 1 dan part 2 di episode 6 dan episode 7 gitu. Jadi kalian kalau nonton ya harus episode 6 dulu baru episode 7 dulu. Dan di sini gue jadi mikir ketika karakter Nano itu bersaing dengan cewek lain gitu ya. Istilahnya karakter cewek lainnya itu rambutnya itu sejenis banget sama Nano, di mana rambutnya berponi, rambut pendek bob juga gitu yang dipotongnya rata. Ya jadi maksud gue kayak sejenis aja gitu kan antara persaingan dua cewek ini. Dan bahkan cerita tentang Wonderwall atau tentang dinding magic yang dimana ketika seseorang nulis sesuatu di dinding tersebut dan jadi kenyataan, ini gue jadi mikir antara kayak cerita Wattpad kali ya, istilahnya cerita imajinasi Wattpad yang menjadi kenyataan gitu kan. Atau sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi kayak tentang Death Note, ya sebenarnya di dialognya pun juga ada sindiran juga kan, dia pengen jadi Light Yagami kayak di series Death Note gitu. Cuma gue penasaran aja sih tentang dinding ini, apakah dinding ini cuma bisa melukai orang lain? Nggak bisakah bikin orang lain jadi kaya, kayak gue pengen kaya banyak duit, tiba-tiba jadi banyak duit gitu, bisakah gitu? Soalnya ini tuh kayak tentang seseorang yang mencelakai orang lain dengan cara nulis di dinding tersebut. Cuma agak aneh juga nggak sih, ini kan dinding toilet gitu kan, terus ketika cowok-cowok pada masuk ke toilet cewek tersebut dengan seenak jidat, itu kayak gimana gitu ya, maksudnya apakah tidak ada peraturan? Yang ngerti sih, walaupun guru-gurunya di sini juga bertindak hal yang sama gitu kan untuk melukai kepala sekolahnya. Cuma ketika nyampe di adegan klimaks gitu kan, di part yang keduanya di episode 7 itu lumayan menegangkan juga sih ketika si ceweknya itu dikejar-kejar kan. Cuma di situ agak aneh aja ketika dia mau ngapus tulisannya tapi malah pakai air toilet, padahal di situ ada selang gitu kan, selang toilet yang bisa jadi air juga. Sebenarnya itu menjijikan sih jadinya. Nah cuma di sini kan ada satu problem di mana ada tulisan bahwa siapapun yang menghapus tulisan di dinding ini akan mati ya. Jadi makanya ketika dia mencoba jadi baik gitu kan, yang tadinya dia jahat, dia menyebarkan rumor tentang dinding tersebut ke orang-orang jadi pada nyoba, terus akhirnya dia mau coba ngapus itu dan nggak bisa. Terus gue jadi mikir kenapa di sini nggak jadi ya nulis sesuatu hal yang baik aja, kayak semoga semua yang ada di dinding ini tidak berfungsi lagi gitu loh. Jadi maksud gue tidak menghapus tulisan tapi menulis tulisan yang positif gitu. Yang ngerti sih gue juga endingnya pengen mencoba jadi tragis lagi gitu kan, yang sebenarnya endingnya pun kayak nggak disangka-sangka aja sih, itu jadi kayak apokalips banget loh sebenarnya. Lanjut ke episode 8, Lost and Found, gue kasih nilai 6. Mungkin menurut gue ini adalah episode paling ringan dan paling datar sih sebenarnya. Mungkin karena efek dari Wonderwall yang menurut gue itu cukup seru. Ketika di episode 8 ini tuh jadi kayak turun banget gitu loh perasaan kita nonton seriesnya ini. Tapi nih walaupun sebenarnya gue kurang suka dengan episode 8 kali ini, yang dimana ceritanya sudah ketebak banget endingnya bakal kayak apa gitu kan. Cuma menurut gue episode 8 kali ini membawa sesuatu yang beda banget, dimana ini karakternya tuh fokusnya ya cuma dua doang, tentang si Nano sama si cowoknya itu gitu loh. Jadi ini bener-bener romansa antara mereka berdua, walaupun ya plot twist ya udah ketebak juga bahwa Nano itu jahat gitu loh. Tapi walaupun sebenarnya endingnya menjadi happy ketika si cowoknya ini ketemu ayahnya akhirnya gitu kan, tapi di saat bersamaan juga si cowoknya ini kan suka sama Nano gitu kan, tapi Nanonya ini juga harus pindah ke sekolah lain yang artinya meninggalkan ya alias PHP-in si cowoknya gitu. Bahkan ketika di adegan pertengahan gitu ya, gue ngerasa ini mirip banget kayak film Jepang judulnya Confessions tahun 2010. Kalau film Confessions itu kan pas di bagian pertengahannya juga ada cerita romansa cewek cowok anak SMP yang dimana ya mereka saling pernah ngebunuh gitu loh, ngebunuh seseorang, terus mereka ya jadi deket aja sesama pembunuh. Nah kalau di sini ya romansa antara sama pencuri. Cuma di sini ada satu adegan yang aneh banget ketika si cowoknya itu nyoba ngebuka brankas kepala sekolahnya. Dia kan pakai stetoskop gitu kan, kayak dokter gitu, dia tempelin ke brankasnya, terus harusnya tangan kirinya sambil muter dong buat
kayak ngedengar gitu kan. Cuma di sini tiba-tiba adegannya aneh karena itu kan adegannya gelap malam-malam. Jadi tangannya dia belibet gitu loh, antara satu pegang senter, satu pegang stetoskop, satu lagi harus sambil buka berangkasnya gitu loh. Jadi maksud gue harusnya di situ si senternya dia gigit aja kali ya. Jadi satu megang stetoskop, satu sambil membuka berangkasnya. Karena ketika di situ adegannya pokoknya aneh banget deh kalau gue perhatiin detailnya ya. Kita lanjut ke episode 9, judulnya Trap. Gue kasih nilai 5. Mungkin ini menjadi salah satu episode yang genrenya thriller banget, kayak tipikal film-film thriller western gitu kan. Walaupun sebenarnya ketika nyampe ke adegan klimaks sampai ke ending juga gue udah bisa nebak gitu loh. Dan yang pasti gue kurang suka banyak banget hal-hal yang kerasa kurang logis aja. Untuk di episode 9 kali ini kan mostly memang di satu ruangan itu aja, dimana mereka terperangkap sesuai judulnya juga gitu loh. Dimana ya di satu sekolah tiba-tiba kedatangan sama narapidana yang menyamar jadi murid sekolah situ dan dia ngebunuh-bunuhin murid-murid di sekolah itu. Jadi makanya mereka berlindung di dalam satu ruangan itu. Nah, tapi ketika ini nyampe ke ending, ya ngerti sih pengen nunjukin bahwa semua karakter di situ ya semuanya sebenarnya saling jahat gitu loh. Bahkan termasuk si anak kecilnya itu juga kan. Cuma yang gue kesel ketika ini nyampe ke ending pun ternyata tidak terjawabkan juga gitu loh, siapa yang ngebunuh cowok yang di kamar mandi itu. Dan yang pasti nih kalau misalkan salah satu dari 3 orang yang ngebunuh cowok di kamar mandi itu kan pasti darahnya harusnya muncrat ke badan atau kemana gitu kan. Karena apalagi bajunya juga putih, baju seragam sekolah, berarti cipratan darahnya harusnya kelihatan dong. Dan udah langsung kelihatan juga siapa pembunuhnya. Dan agak aneh juga nggak sih ketika mereka berlindung di satu ruangan tersebut, tapi ketika itu pas dia nonton di acara berita gitu kan, sebenarnya di situ udah ada wartawan, udah ada polisi, terus juga si kepala sekolahnya juga udah diwawancarain. Jadi maksud gue ya berarti ketika pas lagi sore-sore itu udah rame dong, maksud gue udah rame-rame suara polisi gitu loh. Terus juga anak yang tiba-tiba jatuh dan asma itu kan yang seakan-akan ya menipu kita gitu loh, menipu para penonton dan juga karakter di sini. Itu juga kenapa dia masih di sekolah juga gitu loh sampai malam. Terus juga itu kan pas adegan mereka keluar dari ruangan itu sebenarnya masih jam 7 malam. Itu seakan tuh kayak jam 12 malam gitu loh, udah gelap gulita. Padahal sebenarnya berarti kejadian pas lagi di wawancara itu yang di TV itu kan juga harusnya nggak jauh-jauh dari itu dong jam-jamnya. Lanjut ke episode 10, Thank You Teacher. Gue kasih nilai 7. Mungkin di episode kali ini juga mirip-mirip kayak di episode 9 gitu ya, thriller, tapi di sini lebih mengarah ke poinnya tentang karakter guru yang stres, yang dimana dia guru galak gitu. Dan cuma yang sangat disayangkan menurut gue adegan klimaks di sini tuh sudah ditaruh di awal episodenya. Jadi kayak di awal episode adegan klimaksnya, terus ketika di adegan klimaks ya udah ternyata gitu doang gitu loh. Tinggal ditambahin adegan dimana si gurunya itu setelah ngebunuh-bunuhin semua orang di dalam ruangan itu dia bunuh diri, udah dihabis. Jadi maksud gue kayak tidak ada yang terlalu spesial banget walaupun sebenarnya bisa jadi menarik gitu. Dan apalagi juga agak aneh ketika si guru ini pakai sebuah senjata yang gue kurang tahu sih ini senjata jenis apa namanya gitu kan. Tapi kalau gue lihat di film-film senjatanya ini tuh tipikal yang cuma bisa 20 peluru doang, dan kalau misalkan udah nembak 2 kali harus diisi ulang lagi, diganti tembak-tembak 2 kali lagi, isi lagi gitu kan. Nah, maksud gue di sini kan seakan kayak ada 50 orang gitu loh, murid-murid dan guru dalam satu ruangan itu. Masa nggak ada sih ketika momen dia lagi isi ulang terus dia seseorang mukul dia atau ngapain dia gitu loh si gurunya ini. Jadi kayak agak aneh aja sih. Lanjut ke episode 11, The Rank. Gue kasih nilai 7. Sebenarnya dari judulnya aja ini udah jelas banget gitu kan, mirip banget kayak episode 3 yang judulnya Trophy. Walaupun ini agak beda. Kalau Trophy itu kan memang benar-benar purely tentang anak yang jenius, yang maksud gue ya itu standarnya gitu loh. Kalau di sini menurut gue kesannya kayak Black Mirror banget, kayak sesuatu yang futuristik gitu kan. Dan memang untuk episode kali ini pengen menjadi sebuah sindiran yang keras banget gitu untuk ya sebuah standar kecantikan di sebuah sekolah. Dan apalagi ketika di episode ini menunjukkan tentang adanya ranking standar kecantikan dan juga adanya aplikasi bahwa gue udah ranking 10, gue ranking 5 gitu, tiba-tiba naik terus tiba-tiba turun lagi. Ini jadi mirip banget kayak cerita di season 3-nya Black Mirror judulnya Nosedive yang menurut gue itu favorit gue banget. Itu juga mirip-mirip kan tentang aplikasi yang bisa menilai orang lain gitu loh. Tapi kalau di sini nggak bisa menilai orang lain sih. Di sini ya memang aplikasinya yang menilai standar kecantikan orang tersebut gitu loh. Cuma mungkin di sini yang gue suka gitu ya, ketika ini nyampe ke ending ternyata temennya dia yang tadinya gemuk tiba-tiba jadi cantik banget dan dia jadi ranking 1. Yuk kita lanjut ke episode 12 dan 13, BFF part 1 dan part 2. Gue kasih nilai 7,5. Jadi untuk di episode 12 dan 13 kali ini adalah fokusnya tentang flashback antara masa lalu dan masa kini. Masa lalunya itu tentang mereka-mereka yang masih sekolah dan masa kininya pas mereka lagi reunian. Sebenarnya ketika episode 12-nya ini abis gitu ya, pas di part 1-nya abis, gue jadi mikir ini tuh nggak terlalu beda banget sama episode 2 dan juga episode 5 kayak tentang dendam dan perselingkuhan gitu kan. Terus juga pas di awal-awal episode 3 gitu ya, di situ kan diceritain bahwa si Fong dimana dia pertama kali ngegoresin tangannya gitu pas adegan si Nano abis digebukin gitu kan. Nah terus di situ agak aneh aja sih, dia kan digendong sama si
tank. Yang maksud gue, apakah itu satu sekolah nggak ada yang ngelihat si Fong tangannya berdarah-darah, seakan ya itu teman-temannya baru tahu gitu loh kalau si Fong itu dia suka ngegores-goresin tangannya. Dan ketika di sini konfliknya bahwa mereka diracunin gitu kan minumannya, dan si Nano itu punya satu obat penawar, terus mereka saling bunuh-bunuhan. Ini jadi kayak film Saw banget sih. Walaupun memang di satu sisi terasa agak lebay dan berlebihan banget gitu ya. Apalagi adegan yang sangat amat menjijikan ketika mereka semua minum darahnya si siapa itu yang berhasil nyuntikin obatnya itu kan. Tapi ternyata setelah itu, ternyata mereka itu cuma mimpi gitu ya. Jadi keesokan harinya mereka baru bangun pas udah siang-siangnya gitu. Dan ya udah ternyata obat penawar itu masih ada di situ gitu loh. Jadi maksud gue ini tuh seakan kayak film azab versi film Thailand. Dan apalagi nih kalau misalkan kalian ingat gitu ya, film GTH judulnya Calm Down nih. Gue punya DVD-nya. Tada! Ini tuh endingnya juga mirip-mirip loh kayak ending dari BFF Part 2 ini, dimana ya ini kayak cuma hayalan doang, tapi sebenarnya itu bisa jadi nyata gitu loh. Jadi kayak nyata tapi nggak nyata gitu. Nah mungkin itu aja sih untuk review per episode ya, dan gue mau jelasin dulu soal makna atau maksud dari Girl From Nowhere di sini. Menurut gue karakter Nano di sini kan tidak dijelaskan secara utuh gitu kan, dia itu siapa, dia itu kenapa, dia itu dari mana juga gitu loh. Itu nggak terlalu dijelasin sebenarnya secara gamblang, tapi ya kita bisa mengartikan bahwa dia itu sebenarnya setan. Tapi setan di sini tuh bukan pengen kayak setan yang meneror, yang menakut-nakutin dengan makeup yang serem gitu loh. Enggak, ini tuh setannya pengen dibikin yang biasa aja, kayak orang biasanya doang. Seakan dia tuh ya sebenarnya membisiki manusia-manusia di sini untuk bertindak jahat. Jadi kalau kalian pikir gitu ya, dari episode 1 sampai 13, ini tuh sebenarnya yang jahat itu ya manusia-manusianya gitu loh. Sedangkan si Nano sebagai setan, dia cuma ngebisikin doang, ayo yuk ngebunuh dia, ayo yuk nyolong, ayo yuk apa gitu loh. Yang sebenarnya manusia-manusia di sini punya pilihan kan, antara dia mau melakukan itu atau nggak melakukan itu. Dan apalagi nih series ini ditutup dengan dialog Nano bahwa dia bersiap-siap untuk ke sekolah berikutnya gitu ya. Entah ini maksudnya kode untuk season 2 atau gimana, tapi yang pasti untungnya gue udah nggak sekolah, jadi sekolah gue nggak didatengin sama Nano gitu kan. Terus udah ditutup dengan adegan ketawanya Nano, yang itu khas banget sih menurut gue. Jadi entah kenapa menurut gue ya ini series oke, tapi ya di beberapa episode aja, nggak semuanya. Jadi yang udah gue bilang, kalau kalian mau nonton beberapa episode aja yang menurut gue bagus ya silakan aja gitu loh. Dan pada akhirnya semua penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue dan makasih udah nonton.